Mengejutkan, Dahlan Iskan mengungkap sosok Erick Thohir yang sebenarnya. Bahkan Dahlan Iskan menyebut jangan melawan 3 jenis orang, yaitu orang kaya, pimpinan, dan orang gila. Jangan melawan 3 jenis orang. 1, atasan. 2, orang kaya. 3, orang gila. Erick Thohir ini 3-tiganya. Dan Erick Thohir mempunyai ketiga kriteria orang tersebut. Bagaimana tidak gila? Erick Thohir langsung memecat dirut utama Garuda pada waktu melakukan penyelundupan. Seketika itu langsung dipecat. Dan perombakan BUMN mulai dari dirut, komisaris, dan macam-macam. Yang kedua, dia orang kaya. Bisnisnya di mana-mana, perusahaannya pun di mana-mana. Dan Dahlan Iskan menyebut kekayaan Erick Thohir mencapai 2,7 triliun. Dan yang ketiga adalah dia pimpinan. Dia adalah bos, yaitu Erick Thohir menjadi Menteri BUMN dan memimpin di semua perusahaan plat merah Indonesia. Dan Dahlan juga mengatakan Erick Thohir kaya raya, sehingga Erick Thohir mempunyai wibawa tertentu, orang kaya yang tidak perlu apa-apa, tapi Erick Thohir mampu bekerja keras untuk rakyat dan Indonesia. Dan Dahlan Iskan juga menyebut Pak Jokowi menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan Komite Pemulihan Ekonomi Indonesia sudah sangatlah tepat. Dia adalah non-partai, tidak ada kepentingan apapun. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Mengejutkan, Dahlan Iskan ungkap sosok Erick Thohir yang sebenarnya. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyoroti Komite Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Joko Widodo. Menurut Dahlan, orang-orang pilihan Jokowi sudah sangat tepat. Tapi yang jadi pertanyaan orang adalah kekuatan yang dimiliki oleh tim tersebut. Tentu orang tetap melihat secara kritis seberapa kuat posisi tim ini. Kuat dalam pengertian otoritasnya, kata Dahlan dikutip detik.com dari situs resminya thisway.id. Dahlan menyebut posisi Erick Thohir di tim ini cukup memadai, tapi dirinya belum melihat apakah Menteri BUMN itu akan memiliki wewenang setinggi itu. Dia juga belum tentu tahu senjata apa yang diberikan ke Erick Thohir untuk bisa memangkas birokrasi. Lanjut dia, di atas Erick selaku ketua masih ada ketua, lengkap dengan wakil-wakil ketua. Mereka adalah para Menko ditambah beberapa menteri terkait. Selaku ketua tertinggi yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Wakilnya adalah Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko Polhukam, Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Dia menganalogikan kedudukan para Menko itu mirip Dewan Komisaris, sedangkan Erick Thohir adalah dirutnya. Menurutnya tim ini bisa berjalan jika para Menko tahu diri. Mereka perlu mengalah dan tidak egois, terutama tidak mudah tersinggung dan tidak mudah merasa dilangkahi. Tapi orang juga harus paham, untuk bisa kerja cepat, kadang harus lupa aspek menjaga perasaan. Itu yang selalu dikeluhkan orang-orang Singapura ketika masih bersama Malaysia, tambah Dahlan. Dahlan pun menyebut Erick Thohir layaknya Perdana Menteri dalam tim ini. Di tim tersebut Erick Thohir menduduki jabatan sebagai Ketua Pelaksana. Kemudian ada Ketua Satgas Penanganan Pandemi yaitu Kepala BNPB Doni Monardo dan Ketua Satgas PEN yaitu Wakil Menteri 1 BUMN Budi Gunadi Sadikin. Memang pembentukan tim ini seperti menempatkan Erick Thohir sebagai Perdana Menteri, tapi saya belum melihat apakah akan punya wewenang setinggi itu. Erick perlu memperhatikan bahwa di atas masih ada ketua. Erick perlu bersikap dengan tepat. Namun para Menko juga diimbau tak mudah tersinggung dan merasa dilangkahi. Tapi Dahlan yakin bahwa Erick dan Ketua Satgas di bawahnya bisa menghindari konflik-konflik semacam itu. Misalnya ketika Erick Thohir sering melapor langsung ke Presiden atau Presiden memanggil langsung tim Erick Thohir. Saya lihat Erick Thohir punya kepribadian yang bisa menjaga kehormatan para seniornya itu. Demikian juga Budi Sadikin dan Doni Monardo. Tiga-tiganya bukan tipe orang yang potensial konflik. Jadi, apakah tim Erick Thohir ini akan bisa berjalan? Seharusnya bisa. Kita ini orang baik-baik. Lihatlah Menteri Pertanian, toh biasa-biasa saja meski Presiden menunjuk Menteri Pertahanan sebagai penanggung jawab lumbung pangan di Kalteng, tambahnya.